Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hawaria Batoba SPD. Saya adalah seorang pengajar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 ND sebagai guru kelas 2. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Takengon, NIM 244216010144. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan materi menentukan nilai bilangan caca 1 sampai 1000 dan membandingkan bilangan caca 1 sampai 1000. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita absen dulu untuk pertemuan hari ini. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Siap, satu, mari semua. Alhamdulillah. Ya, berarti kalian semua masih diberi kesehatan sama Allah dan Ibu doakan semoga kalian selalu sehat, terus sehat. Jadi setiap hari bisa datang terus ke sekolah dan untuk menuntut ilmu, belajar bersama di dalam kelas ya. Jadi tidak boleh ada yang sakit-sakit ya. Nah, tetap jaga kesehatan, harus semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, sebagai insan yang beriman, kita berdoa dulu dengan harapan semoga semua kegiatan kita hari ini berjalan dengan aman, lancar, dan apa yang kamu dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, satu orang untuk pimpin doa. Zaki. Duduk tenang, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita sama-sama belajar dari Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru. Materinya adalah mengenal nilai tempat bilangan caca 1 sampai 1000 dan membandingkan bilangan caca 1 sampai 1000. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, Ibu akan kembali ke belakang membahas lagi ya, menanyakan ke kalian. Kira-kira masih ingat tidak kalian yang materi yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, kita sudah kemarin itu sudah pelajari tentang bilangan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu bilangan? Oke, Zaki. Jangan belaka. Bilangan adalah angka. Tepuk tangan untuk Zaki. Nah, kalau bilangan itu adalah angka, siapa coba yang bisa berikan Ibu satu contoh bilangan? Iya, Zahra. 11 sampai 100. Tepuk tangan untuk Zahra. Nah, kalau seandainya bilangan itu adalah angka-angka yang disebutkan temanmu tadi, siapa yang bisa tuliskan Ibu satu bilangan saja di depan sini? Oke, Rizky, silakan maju. Iya, tepuk tangan untuk Rizky. Jadi bilangan yang dituliskan Rizky di depan ini berapa ya kalau dibaca? Berapa?
Anak-anak pernah lihat lembaran ini? Pernah. Di mana itu lihatnya? Di Di mana lihat angka-angka itu? Atau kalian pernah gunakan lembaran ini? Untuk apa kira-kira? Angkat tangan, satu orang. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira lembaran ini dipakai untuk apa? Untuk jajan. Jajan. Siapa lagi? Untuk beli makan. Untuk beli makan. Apa itu nilai tempat? Anak-anak mungkin pernah melihat angka seperti 14, 100, 1000. Jadi angka-angka ini terdiri dari beberapa angka kecil lainnya. Nah, setiap angka kecil itu punya nilai tempat dan nilai yang berbeda-beda, ya. Nilai tempat itu terdiri atas tiga apa 4? Oke, nilai tempat itu ada yang disebut dengan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya, jadi yang menempati angka puluhan itu adalah 3. Yang menempati angka satuan itu adalah 9. Coba kita tes ya. 39 ini 3 dan 9 kan? Kalau dibaca 30, ya toh? Dan 9 menjadi satuan. Paham sampai sini anak-anak? Paham? 30-an, 9 satuan. Jadi dibacanya menjadi 39. Sekarang kita tambah lagi 1. Sekarang 39. Tambah 1 ini menjadi 398. Kita tulis. Oke. 398. Perbandingan bilangan. Ya. Pernahkah anak-anak melihat simbol-simbol ini? Belum. Pernahkah anak-anak melihat simbol-simbol ini? Belum. Jadi inilah yang disebut dengan simbol-simbol perbandingan, di mana ada kalimat lebih dari, ada kalimat kurang dari, dan ada kalimat sama dengan. Jadi tanda perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua bilangan. Hubungan antara apa? Antara dua bilangan. Misalnya bilangan 1 dan bilangan 2. Ya. Sekarang anak-anak bertanya, loh hubungan keduanya apa? Kan sama tulisannya saja beda. Bagaimana ada hubungan? Maksud hubungan itu adalah kira-kira mereka itu lebihnya itu lebih besar dari 1 kah? Atau lebih besar dari 2? Misalnya sekarang ibu tanya, 1 ini angka dengan, kalau dibandingkan dengan 2 mana lebih besar? 2. Lebih besar? 2. Kalau 2 dengan 1 mana lebih besar? 2. 1 dengan 3 mana lebih kecil? 1. 1 dengan 4 mana lebih kecil? 4 dengan 1 mana lebih kecil? 4 ini simbolnya apa? Sama dengan tangan anak-anak. Luar biasa sekali kalian ini. Ya. Jadi kenapa ini dikasih sama? Karena memang angkanya sama, jumlah pun juga sama. Tidak ada yang melebihi yang ini. Ini tidak melebihi yang ini. Angka 4 tidak ada yang saling melebihi. Semuanya jumlahnya sama, kecuali 1 dengan 2. Kenapa 1 dikatakan lebih kecil? Karena angkanya cuma 1. Kalau 2 mungkin dia angkanya lebih banyak 2 ya angkanya. Makanya dia di sini 2 lebih besar, 1 lebih kecil, 2 lebih besar, 1 lebih kecil. Simbol yang kita gunakan seperti
yang anak-anak ibu lihatkan di depan sini, lebih dari itu kodenya seperti ini. Ini lebih dari. Kita tes dulu nih, tes bilangan perbandingan. Cara membandingkan bilangan dengan melihat nilai tempat ratusan, puluhan, satuannya. Di bawah ini adalah angka 154, titik, 214. Siapa yang bisa buatkan perbandingan bilangan dengan simbol? Siapa yang bisa? Ayo maju. 154 dengan 214. Perbandingannya harus dimulai dari sini. Berarti kode bilangan atau simbolnya yang kita pakai adalah lebih kecil. Berarti ini kurang dari. Ini menunjukkan bahwa 154 lebih kecil dari 214. Baik anak-anak, ibu akan bagikan kalian semua ke dalam kelompok. Jadi di sini ada lembar kerja untuk kalian. Di lembar kerja ini kalian langsung memberikan jawabannya, ya. Kerjakan secara kelompok, diskusikan dengan kelompokmu. Kira-kira ini jawabannya apa? Ini kan dua angka. Kalau dua angka kan angka apa? Dua angka. Puluhan. Kalau puluhan mulai start dari mana? Ini dua angka berapa angka? Ini dua angka. Oke, coba kamu selesaikan soal nomor 2. Kalau salah menurut mereka, tolong teman-teman perbaiki. Kalian lihat LKPD-nya, jangan lihat muka mereka berdua. Lihat LKPD-nya. Oke, nomor 2. Suara yang keras. 678. Lanjut. Sekarang tentukan nilai tempatnya. 90-an 31. Iya, tepuk tangan untuk Sarah dan Azrin. Sandaran sebagai satuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky. Silakan duduk. 4 sebagai ratusan. 5 sebagai puluhan. Bacakan bilangannya. 91. 789. 7 sebagai ratusan. Benar tidak? Tidak. 789, 7 sebagai ratusan. Lembar kerja yang sudah kamu selesaikan soal-soalnya itu menunjukkan bahwa kalian sudah mampu menyelesaikannya. Kalian sudah paham dengan segala materi tentang nilai tempat. Jadi pada dasarnya bahwa di antara bilangan-bilangan caca 1 sampai 1000 itu memiliki kait-mengait, saling berhubungan antara 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa sampai angka puluhan harus ada angka satuan. Bisa sampai angka ratusan harus ada angka puluhan. Dan bisa sampai angka ribuan harus ada angka ratusan. Baik anak-anak, tepuk fokus. Melihat. Fokus. Untuk hari ini kita bisa simpulkan sama-sama bahwa setiap nilai tempat itu tidak bisa saling melepas diri. Kita bisa memegang uang 10.000 itu berasal dari uang 5.000, 2.000, 1.000, ya, bisa sampai 10.000. Begitupun kita bisa pegang lembaran merah yang 100.000 itu harus melalui 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000 dan seterusnya hingga mencapai angka 100.000. Dan perlu anak-anak itu ketahui bersama bahwa dengan kita mampu memahami nilai tempat, maka kita juga akan bisa membuat perbandingan antar bilangan
bilangan-bilangan cacat tadi. Antara 200 dengan 300 mana lebih besar? Antara 100 dengan 200 mana lebih besar? Antara 1 dan 2 mana lebih kecil? Atau antara 1 dengan 1 itu apakah bilangannya sama atau berbeda? Atau lebih besar atau lebih kecil? Begitu ya. Untuk itu anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan LKPD lagi atau tugas atau PR untuk kalian bawa dan kerjakan di rumah. Jadi ini adalah PR tentang lambang bilangan ya. Tinggal kalian kasihkan simbol-simbolnya pada lambang bilangan yang sudah Ibu siapkan ini pada tabel. Nanti Ibu akan bagikan ke anak-anak semuanya. Sudah ya? Oke. Ini PR-nya ya. Kerja di rumah. Ya, PR atau tugas untuk kalian kerjakan di rumah sudah kalian pegang masing-masing. Untuk itu kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.